Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Senang berada di sini. Nama saya Alfredo dari Splunk. Saya akan menjadi host Anda untuk webinar hari ini. Hari ini saya akan melakukan sedikit sharing dengan teman-teman di webinar ini mengenai salah satu kemampuan dari Splunk yang tentang bagaimana Splunk bisa membantu security operations modern saat ini. Kalau lihat dari title-nya, kita sebut sebagai Splunk Security Operations Suite. Make your SOC work smarter, not harder with Splunk. Sebelum kita mulai, sedikit perkenalan dulu. Jadi saya bagian dari tim SE dalam Splunk Solution Engineer di bagian Asia Selatan sendiri. Itu berarti saya bertanggung jawab atas solusi dengan Splunk, dengan customer-customer kami di negara-negara ASEAN seperti misalnya Indonesia, Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Saya sendiri orang Indo, cuma saya sudah base di Singapura sudah beberapa tahun. Di dalam Splunk juga saya adalah salah satu SME dari security timnya. SME itu untuk subject matter expert dan juga dari segi Splunk itu dari segi arsitek dan juga certified consultant. Sedikit backstory dari saya. Sebelum bekerja di Splunk, saya sebenarnya bekerja di bagian tim professional services di perusahaan sebelumnya yang bertanggung jawab atas Splunk deployment. Di luar Splunk, minat saya sebenarnya berkisar antara sekitar cyber security, data analytics, untuk beberapa personal hobby lainnya tentu saja seperti Netflix and chill ya katanya sekarang. Saya menghabiskan waktu di beberapa fitness center. Akhir-akhir ini saya mulai menjelajahi bouldering juga selanjutnya. Saya juga ada di LinkedIn. LinkedIn handle saya bisa dicari aja pakai search nama saya Alfredo Damari. Happy to connect with you there. Oke, jadi sebelum kita mulai standard dari tim legal kami, jadi tim legal kami ingin saya memastikan bahwa semua membagikan notis ini kepada semua teman-teman di webinar ini terkait forward-looking statement yang akan saya sampaikan hari ini selama presentasi saya. Singkatnya, pastikan aja untuk membuat keputusan pembelian berdasarkan produk dan informasi yang saat ini tersedia publicly di website kami in the market. Oke, dan untuk agenda hari ini, saya akan fokus pada 3 hal. Dan itu adalah bagaimana Splunk Security Operations Suite membantu Anda untuk pertama mempercepat waktu rata-rata untuk mendeteksi dan merespons. Atau terms ini sering disebut juga sebagai MTTD atau MTTR, mean time to detect atau response. Kedua, bagaimana kita mengoptimalkan security operations Anda. Dan akhirnya juga kita bisa mengoptimalkan human resource atau sumber daya manusia Anda juga. Oke, so yuk kita mulai. Mari kita mulai dengan menjelaskan sedikit sekilas bagaimana sih status security operation sekarang. Security Operation Center atau SOC, SOC kalau kita orang di Indo ya. Sekarang dalam situasi under siege. Maksudnya apa deh kalau gitu? Form security alert sekarang benar-benar gede. Bahkan menurut survei yang dilakukan dalam salah satu konferensi RSA beberapa tahun sebelumnya, dan juga dilaporkan dalam beberapa majalah-majalah mengenai cyber security, 27% tim dari cyber security di perusahaan melihat lebih dari 1 juta security alert setiap hari. Untuk membantu dalam imagination kita, saya akan memakai animation berikutnya. Oke, ini adalah bagaimana security operations workflow sekarang. Jadi beberapa mungkin udah familiar dengan ini, beberapa mungkin udah dalam situasi proses seperti ini juga, atau beberapa mungkin dalam proses seperti ini cuma lebih simplified. Tapi simpelnya, pertama semua dari dalam perusahaan kita memiliki perangkat penghasil data. Kita sering sebut sebagai data source yang semuanya relevan kalau kita lihat dari segi data security data. Kita sering sebutnya sebagai data source yang sebenarnya dihasilkan oleh perangkat-perangkat dalam environment kita. Maksudnya environment kita, environment dalam IT kita. Jadi kita lihat di sini ada network firewall menghasilkan network traffic,
memberitahu kita siapa sih yang masuk dan keluar dari dalam jaringan kita, dan juga data-data seperti misalnya dari endpoint security, dari segi operating system dan lain-lainnya. Jadi semua data ini mengeluarkan data yang juga alert ketika sesuatu yang cocok dengan threat yang diketahui ditemukan atau kita sebut sebagai known threat. Terus dari segi analis, mungkin ada yang kita sebagai analis tier 1 atau tingkat pertama, memeriksa semua alert tersebut untuk menentukan mana sih yang true positif dan mana yang false positif. Nah, jangan confuse di sini, seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin sekarang teman-teman di sini nggak semua menjalankan proses untuk seperti tiering analisis seperti ini. Lihat aja dari bagian ini, di mana dari segi human masuk sebagai proses di mana tim Anda melakukan investigasi atau triage terhadap alert-alert tersebut. Ini bisa saja dalam bentuk flat structure atau dalam bentuk tier seperti ini. Setelah divalidasi, analis tingkat kedua atau tier kedua menjalankan respon melalui salah satu perangkat yang pertama kali memberikan hint untuk possible issue sebelumnya. Jadi mungkin melakukan interaksi dengan firewall untuk memblok IP address-nya, dengan proxy untuk memblok URL-nya, atau mungkin interaksi dengan ticketing system yang udah available juga. Tapi kemudian kita semua berakhir dengan proses yang nggak bisa scale, nanti tidak berskala sama sekali, dibombardir dengan jutaan alert, membebani analis tingkat pertama kita atau tier 1 kita dengan meminta mereka memisahkan seperti gandum dalam sekam untuk menentukan mana sih threat yang layak untuk menghabiskan waktu dan mana yang hanya sebenarnya adalah false positif. Sekarang Anda mungkin berkata, itu bukan mengapa saya memiliki SIEM ya, atau SIM. Namun SIEM atau SIM Anda traditional SIM tidak dapat memahami semua jenis data ini, dan false positif tidak dapat divalidasi. Membuat analis tier pertama Anda mengejar terlalu banyak alert, banyak yang hanya membuang-buang waktu saja. Jadi yang Anda butuhkan adalah salah bentuk tools modern SIEM, SIM yang lebih baik, seolah-olah juga ini tidak cukup produktif. Kalau kita lihat dari analis tier kedua juga, ada juga impacted karena mereka harus menjalankan respons secara manual untuk memulihkan atau meremediate setiap insiden yang divalidasi. Kalau kita tambahkan beberapa fakta-fakta yang lain, rata-rata organisasi menjalankan lebih dari 70 security applications, alat-alat, tools, dan database, dan sebagainya. Untuk segala macam hal seperti ini, sekarang kita lihat analis tier kedua kita sering terjebak dengan posisi seperti duduk di dalam kursi kantor, putar kiri, putar kanan, pindah dari satu monitor, pindah ke monitor yang lainnya, dan di setiap monitor itu lagi, kita lihat ada beberapa Windows tab udah dibuka. Semuanya ini mengambil waktu, sebenarnya membuang waktu yang berharga, yang menunda kemampuan satu organisasi, perusahaan untuk mendeteksi dan menanggapi insiden. Ini juga menambah pressure atau tekanan pada role ini juga atau peran ini, yang hanya membantu meningkatkan potential human failure, human mistake, atau memaksa analis untuk mengambil jalan pintas, mengambil shortcut. Dan dari setiap detik proses ini tertunda atau setiap shortcut yang diambil, atau jalan pintas yang diambil, organisasi Anda berada pada risiko yang lebih besar. Jadi seberapa besar tim yang Anda butuhkan untuk melakukan investigasi, melakukan validasi, menanggapi semua insiden ini. Sebenarnya kalau kita lihat ini bukan hanya seberapa besar sebuah tim dibutuhkan, tapi juga seberapa pengalaman dan pengalaman dari tim itu sendiri. Di dalam security kalau kita lihat, kita memerlukan sekitar sedikit dari beberapa hal yang kita ada sekarang ini, karena mereka perlu memiliki bukan hanya security knowledge mengenai apa yang mereka mau cari, di mana mereka harus mencarinya, dan bagaimana mereka memecahkan masalah ketika ditemukan. Tapi itu bukan cuma dari technical skills, kalau kita lihat dari soft skill juga dibutuhkan, seperti untuk menulis laporan yang efektif dari setiap insiden, menulis laporan, kita bisa pelajari lagi untuk kedepannya, melakukan dokumentasi untuk proses, membuat keputusan yang tajam dengan cepat, dan banyak lagi.
Menemukan seorang profesional dengan semua capability ini lumayan sulit. Dan menemukan seluruh tim dengan kemampuan ini hampir tidak mungkin. Dan berdasarkan salah satu research, competent security professional memang sangat sulit ditemukan. Ekspektasinya sekitar 3,5 juta di antaranya akan dicari pada tahun berikutnya. Dengan sedikit atau bahkan tidak ada keberhasilan. Oke, jadi sekarang kita tahu apa sih masalahnya. Dan saya yakin kebanyakan dari Anda semua di sini merasakan masalah ini juga. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan proses ini, karena in the end semuanya adalah mengenai people, process, technology. Bagaimana kita bisa menginteraksi antara timnya kita, prosesnya kita ada, dan juga tools atau dari teknologi yang bisa membantu dari keseluruhan ekosistem ini juga. Nah, dari Splunk kami melihat ada sebuah pergeseran atau ada satu bentuk shifting dalam fokus dan peran Security Operation Center atau SOC. Di mana itu pertama kita melihat bahwa melampaui kesadaran situational atau situational awareness menuju ke approach yang lebih analisis dan decisions making dan mengambil keputusan dari sana. Memindahkan putusan dari bentuk monitoring center lebih fokus ke pola pikir sebagai command center atau nerve center. Lebih kurang juga bergantung pada keputusan dan proses yang hanya dilakukan oleh manusia, dan sebaliknya lebih bergantung pada approach kombinasi dari human dan juga machine. Ini membantu skill dari SOC itu sendiri, dari human speed operations hingga eksekusi machine speed. Sebuah tambahan penting yang ingin saya sampaikan juga adalah cara organisasi mengarahkan diri mereka sendiri untuk mempertimbangkan human trade-off dalam menangani threat saat mereka mencapai limitnya dalam menyelidiki, memantau, menganalisis, dan juga menindaklanjutinya. Strategi yang tepat dalam menskalakan tim SOC dengan teknologi yang dapat merampingkan, mengotomatiskan elemen-elemen important dari cycle response dan juga remediasi. Ini hanya beberapa alasan kenapa tim SOC harus memodernisasi security operations mereka agar tetap berada di depan threat saat ini. Di Splunk kami melihat teknologi SIEM dan SOAR membantu perpindahan ke SOC yang lebih optimal, membantu menskalakan sumber human resource dari tier analis pertama dan juga tier analis kedua, dan merampingkan alur kerja security operations Anda untuk mempercepat deteksi dan juga respons. Splunk diposisikan secara unik untuk mengatasi security challenges Anda, untuk memodernisasi center, dan untuk lebih baik dalam proses mendeteksi, melakukan respons, dan yang paling penting, beradaptasi dalam machine speed. Ini hanya mungkin dengan security approach yang mengubah security operation center menjadi bentuk nerve center atau command center untuk security. Ini mendorong pergeseran industri, menghadirkan inovasi yang diperlukan untuk memberdayakan new generation security operations yang lebih modern. Dengan Splunk sebagai pusat saraf, kalau kita lihat di sini, Anda dapat mengoptimalkan orang, proses, dan juga teknologi. Jadi balik lagi ke people, process, teknologi. Tim security juga dapat memanfaatkan analisis statistik, visual, behavior, dan juga eksplorisasi untuk mendapat wawasan, insight, mengambil keputusan, dan tindakan, actions. Semua data dari security technology
Stack juga dapat digunakan untuk melakukan investigasi, memonitor, menganalisa, dan mengambil tindakan dengan cepat dan terkoordinasi secara manual atau semi-otomatis atau secara otomatis di seluruh organisasi. Splunk juga membantu Anda menghubungkan teknologi yang berbeda bersama-sama dari data, insight, actions mereka, memungkinkan mereka untuk berbagi dan mendapat konten dan untuk memanfaatkan kemampuan analitis, machine learning, dan automation juga. Pada akhirnya, hal ini membantu membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efektif jika seluruh security, IT, dan setiap bagian lain dari perusahaan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mempertahankan jaringan dan bisnes Anda. Satu-satunya rangkaian terintegrasi dengan solusi SIEM, UEBA, dan SOAR terdepan di industri yang memanfaatkan platform big data yang teruji di market dan dapat scalable, terus ditambah dengan content use case yang dapat ditindaklanjuti. Splunk memodernisasi security operations dengan bertindak sebagai nerve center untuk security Anda, mengubah data menjadi deteksi dan insight menjadi actions di semua use cases, tim dan juga fungsi. Splunk menggerakkan lapisan data, analisis dan operasi untuk Security Operations Center guna memungkinkan tim security berfungsi pada tingkat kinerja tertinggi. Oke, yuk kita double klik dan lihat lebih mendalam bagaimana sih cara kerjanya. Sebagian besar dari Anda sudah memahami SIEM, singkatnya dari Security Information Event Management. Tetapi yang penting untuk disoroti adalah tidak semua SIEM dibuat sama. Di Splunk kami sering mengatakan bahwa semua data relevan dengan security. Jadi SIEM sendiri harus dapat insight dari semua jenis data, dari semua jenis alat atau perangkat. Tentu saja SIEM harus mampu menelan volume data ini, yang kita lihat lumayan gede, untuk memastikan tidak ada aktivitas yang tidak terdeteksi terbang di bawah radar dari security operations organisasi. Aggregations dan korelasi data ini dikombinasikan dengan dashboards yang memberi Anda gambaran singkat tentang aktivitas perusahaan, membantu Anda memonitor dan memahami postur security Anda, sehingga Anda dapat mengambil tindakan jika sesuatu akan muncul atau melaporkannya dengan yakin. Data dan alert yang menghasilkan insiden yang divalidasi menjadi kejadian berurutan setelah SIEM melihat lebih dekat semua aktivitas yang terjadi pada saat kejadian atau alert itu. Ini kemudian menghubungkan titik-titik di semua itu untuk memberi Anda gambaran lengkap tentang seluruh rangkaian peristiwa terkait, menambahkan ke dalam investigasi Anda tanpa membuang waktu dari security analis yang seharusnya mengumpulkannya secara manual. Insiden diprioritaskan untuk membantu Anda memproseskan insiden yang membuat perusahaan Anda berisiko lebih besar. Semua informasi yang dikumpulkan dan disintesiskan untuk setiap insiden membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik terkait jalur terbaik untuk merespons dan menyelesaikan insiden. Jadi Anda dapat memicu tindakan respon tersebut dalam aplikasi yang akan kita pelajari lebih lanjutnya dalam presentasi ini. Di dalam Splunk, kita sebagai Splunk Enterprise Security, atau kita sering singkatnya kita sebagai ES, bertindak sebagai SIEM itu. Lebih spesifiknya, ini juga kita sudah direcognize sebagai market leading SIEM, yang dapat ditambah dengan solusi lain yang akan saya bahas sebentar lagi untuk memberikan pemahaman mendetail tentang postur security Anda,
dan segala hal yang dapat membahayakannya, sehingga dapat mengambil tindakan dengan cepat. Penyelidikan yang cepat dan fleksibel yang secara otomatis akan memberikan semua yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat tentang tindakan yang harus diambil selanjutnya. Dan skalabilitas tak terkalahkan, dan ini adalah pembeda utama untuk Splunk, di mana tidak hanya dapat memahami semua jenis data, struktur ataupun tidak struktur, untuk mendapatkan insight dari semuanya, tapi Anda dapat melakukannya pada volume yang belum pernah dilihat sebelumnya. Keluar tidak ada kebutuhan bisnis yang terlewat dari proses investigasi. Menambahkan ke SIEM adalah tingkat pendeteksian threat yang lumayan baru, didukung dengan machine learning yang sering disebut sebagai User and Entity Behavior Analytics. Teknologi ini memungkinkan Anda mendeteksi threat yang tidak diketahui dari aktor eksternal ataupun internal dengan menerapkan machine learning ke data dan mempelajarinya tanpa bantuan. Misalnya saya telah mencatatkan beberapa jenis data yang dapat dianalisis di sini, mulai dari aktivitas jaringan dan aktivitas aplikasi, seperti apa sih pola Anda di sekitar menggunakan aplikasi ini, login attempt atau upaya login, dan sebaliknya upaya login yang gagal yang dapat mengindikasikan seseorang tanpa kredensial melakukan login dengan trial and error atau sering disebut sebagai brute force. Removable media dan apakah ada data penting yang telah disimpan dalamnya, batch scanning, yang cukup spesifik, tapi saya ingin menyebutkan ya karena ini tidak hanya memberitahu Anda kapan, tapi juga melacak penyimpangan apapun dalam pola jam masuk, jam keluar dari normal seseorang. Mungkin dari machine printing untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan printing dari dokumen-dokumen dan banyak lagi. Semua data ini menjadi dasar atau baseline untuk melakukan pola perilaku dan aktivitas yang regular atau yang teratur. Baseline dijalankan di beberapa dimensi yang dapat dikonfigurasi dimulai dengan aktivitas pengguna sendiri, tapi juga aktivitas regular dari departemen mereka, dan apa yang normal dan rata-rata pada level itu sendiri. Atau aktivitas regular kawasan mereka atau aktivitas seluruh perusahaan. Baseline ini digunakan untuk menentukan outlier atau deviations. Mungkin kita lihat aja sebagai sesuatu yang tidak normal. Dan outlier tersebut selanjutnya dikorelasikan untuk melihat aktivitas lain apa yang terjadi pada saat outlier tersebut untuk menentukan skor threat-nya. Tidak hanya berdasarkan seberapa banyak outlier tersebut menyimpang dari baseline, tapi juga tentang seberapa para aktivitas yang terhubung dengan outlier tersebut. Skor threat tersebut juga membantu memprioritasikan dan informasi tersebut dapat digunakan oleh SIEM untuk menambah kecerdasan yang dimilikinya pada insiden lain dan untuk mengurutkan peristiwa untuk penyelidikan tambahan. Dan itulah yang dilakukan oleh Splunk User Behavior Analytics, kita sering sebut sebagai Splunk UBA. Ini terintegrasi secara mulus dengan Splunk Enterprise Security atau ES untuk mendeteksi threat yang tidak diketahui dan perilaku pengguna yang tidak wajar. Ini meningkatkan visibilitas threat karena tidak seperti alat deteksi threat yang menggunakan signature base untuk mendeteksi kecocokan persis dari threat yang diketahui. Machine learning membantu mendetek aktivitas tanpa memerlukan indikator. Hanya dengan mempelajari dari semua yang sudah dilihatnya. Ini juga mempercepat penyidikan karena berbekal data dari UBA, ES Enterprise Security bisa menggunakan intelijen untuk dengan cepat sampai pada saat siapa, apa, di mana, dan kapan terjadi security incident tersebut. Terakhir, ini meningkatkan produktivitas
karena mengoptimasikan penggabungan ratusan anomali menjadi satu thread untuk menyederhanakan pekerjaan analis tier pertama. Pada akhirnya, goal dari UBA adalah membantu mendeteksi unknown threat yang tidak ketahui, dan memberi security alert yang lebih tepat berdasarkan anomali dan pattern matching dari outlier itu sendiri. Jadi, Anda memiliki SIEM Anda ditambah dengan machine learning dan analisis perilaku penggunaan untuk melakukan investigasi, memonitor dan menganalisa insiden. Tapi sekarang Anda perlu bertindak. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan security operations, kita mulai semua dari mendetect, kita mulai dengan memonitor dari keseluruhan environment kita, melakukan deteksi. Berdasarkan deteksi ini, kita mengambil response. Dari bentuk response ini bisa juga terkait dengan melakukan investigasi sampai dengan mitigations atau remediation itu sendiri. Nah, sekarang dengan Splunk Enterprise Security, Anda dapat mulai tindakan response. Tapi jika Anda ingin mempercepat proses itu dan sangat meningkatkan efisiensi security operations Anda memerlukan SOAR yang merupakan singkatan dari Security Orchestrations, Automations, dan Response. Solusi SOAR ini dirancang untuk berintegrasi dengan security stack Anda untuk mengoptimasikan respons yang dapat dieksekusi melaluinya. Ini menggunakan playbook yang merupakan kumpulan preskriptif dari query yang berulang yang terhubung ke aplikasi masuk dan keluar dari Security Operation Center. Yang dijalankan terhadap security data yang mengalir dari sumber terintegrasi, menentukan di sepanjang jalan jika atau kemudian jalur respons, dan secara otomatis mengeksekusi diatur tindakannya. Dengan begitu, saat SOAR menerima alert atau insiden dari SIEM, alat tersebut dapat memicu serangkaian tindakan yang dapat mempercepat respons hanya dalam hitungan detik. Karena prosesnya otomatis, alat SOAR dapat memicu tanggapan ini untuk hampir semua peringatan atau peristiwa yang dikirim ke arahnya. Apa yang biasa memakan waktu 1 jam atau lebih bagi analis untuk melakukan validasi dan melakukan triage, dan untuk analis berikutnya untuk melakukan respons, alat SOAR dapat melakukannya dalam waktu singkat. Dan untuk itulah Splunk Phantom. Apa yang Anda lihat di sini dalam screenshots dalam slide saya ini adalah yang kita sebagai playbook. Dan individual actions yang siap diatur oleh playbook ini saat alert diterima dari SIEM. Tentu saja SIEM adalah salah satu data yang paling sering untuk dikirim untuk melakukan otomasi, tapi tentu saja ada beberapa data lain juga yang kita bisa terima. Phantom hadir dengan sejumlah playbook pre-built atau out of the box yang diprogram untuk menjalankan respons untuk berbagai jenis threat dan use cases. Dan membuat playbook khusus Anda sendiri cukup sederhana di dalam tools ini menggunakan drag and drop visual editor yang kita punya. Automation approach dari Splunk Phantom ke incident response membantu Anda merespons lebih cepat, memungkinkan tim dan security operation center Anda bekerja lebih cerdas, menghilangkan semua pekerjaan manual, dan juga cukup membosankan dari alur kerja Anda. Dan pada akhirnya tentu saja tujuannya memperkuat defense Anda, pertahanan Anda dari segi cyber security, dengan segera melakukan respons dan mengurangi jendela kemungkinan kompromis hanya dalam beberapa detik jika ada.
Splunk Mission Control dapat membantu menghapuskan kompleksitas security operations dan mengubah security operations untuk customer kami. Mission Control adalah platform security operations terpadu, unified berbasis cloud. Ini menyatukan security data, analitik, dan operasi, sehingga tim security dapat mengelola insiden security secara holistik di seluruh siklus hidup security event lifecycle. Dari satu permukaan kerja yang umum ini, security analyst dapat mendeteksi, menyelidiki, melakukan defense dan remediation terhadap threat. Tapi bagaimana kita mengintegrasikan teknologi ini di back-end untuk menghadirkan pengalaman yang mulus ini? Kami melakukannya melalui apa yang kami sebut sebagai plugin framework. Plugin framework kami memungkinkan customer untuk menyambung alat security yang ada, biarpun dari Splunk atau non-Splunk, untuk diintegrasikan ke dalam Mission Control dan menampilkan semua kemampuan tersebut dalam sendiri. Dengan ekosistem terbuka yang terdiri dari lebih dari 240 integrasi dan 1.200 API di semua domain security, Splunk Adaptive Operations Framework menyatukan ekosistem yang sebelumnya dikenal sebagai Splunk Adaptive Response Initiative dan Phantom Community. Dirancang untuk security architect yang heterogen, customer dapat memanfaatkan Splunk Adaptive Operations Framework, cyber defense, operasi security, dan mencapai security nerve center. Mengetahui betapa pentingnya untuk selalu mengetahui landscape threat untuk memahami tren terbaru dari malicious activity, tim riset security kami, security research team kami yang mengawasi semua hal ini telah membuat konten security yang kita sebut sebagai security content update. Security content update adalah program berlangganan yang memungkinkan customer dari Splunk yang telah berinvestasi di enterprise security, UBA, dan juga Phantom untuk menerima konten security regular dalam bentuk pencarian yang dikemas sebelumnya, algoritma, dashboards, response playbook, analytic story, dan banyak lagi. Ini memberikan kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti yang dapat Anda gunakan untuk menambah konteks pada penerapan Splunk Anda, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan Anda untuk mempertahankan organisasi Anda. Dengan begitu, investasi Anda tumbuh bersama Anda juga. Semuanya Anda dapat pelajari lebih lanjut di splunkbase.com. Jadi kalau kita lihat dengan perpindahan yang tadi kita udah bahas, dengan lebih banyak automation, orchestration, machine learning di dalam security operation center, kami melihat teknologi ini menghasilkan role baru di dalam security operations itu sendiri. Seperti misalnya kalau kita lihat peran yang sering kita sebut sebagai security content developer, yang tugasnya melakukan fine tuning untuk logics, membuat dashboard atau playbook, menambahkan konteks sehingga bahwa mesin dapat belajar lebih baik dan otomatisasi dapat menjadi lebih efektif juga. Kalau kita lihat konten seperti ini sebenarnya sudah ada dalam security operation sekarang. Cuma kemungkinan konten ini lebih sering di handle oleh lebih ke mungkin tier ketiga dari analis atau security architect itu sendiri, atau mungkin ini adalah shared role dalam organisasi. Peran berikutnya yang kita sering lihat juga adalah automation engineer yang membantu mengatur integrasi dan mengatur orkestrasi yang secara otomatis dipicu melalui response playbook. Dan kami mengantisipasi bahwa pada tahun kedepannya 90% tugas analis tingkat pertama dapat diotomatiskan dengan solusi SIM dan SORR, memberi mereka waktu yang sekarang dapat mereka habiskan untuk
melakukan fine tuning terhadap detections dan tentu saja respons terhadap insiden tersebut. Tapi dalam Splunk ini bukan hanya tentang Security Operation Center. Splunk juga menangani kasus penggunaan dan fungsi yang biasanya berada di luar Security Operation Center, misalnya compliance, data privacy, fraud, atau risk. Dengan Splunk Enterprise, platform data kami, dan sebenarnya juga produk andalan kami, Splunk Enterprise juga merupakan komponen kunci dari Security Operation Suite. Splunk Enterprise dapat menyerap dan mengindeks semua data Anda, apapun formatnya, dan menawarkan kemampuan searching yang canggih untuk membantu Anda memperoleh insight hanya dalam hitungan detik. Meskipun solusi yang saya bagikan dengan Anda sebelumnya dirancang khusus untuk membantu Anda mengatasi tantangan security, Splunk Enterprise lebih agnostik karena juga dapat membantu Anda menyelesaikan IT operations, business analytics, applications, development, dan tantangan dari hampir semua jenis lainnya. Ini semua tergantung pada pencarian Anda lakukan terhadap data Anda. Jadi misalnya jika Anda seorang analis dari data privacy yang ingin memastikan organisasi Anda mematuhi peraturan seperti GDPR atau HIPAA, Anda dapat men-search dalam Splunk Enterprise yang akan memberi Anda visibilitas ke dalam jenis data yang relevan untuk peraturan khusus bersama dengan setiap detail tentang penggunaannya. Untuk membantu Anda menentukan apakah penggunaan tersebut benar-benar sesuai. Ditambahkan dengan Splunk Enterprise Security, Anda dapat memantau jenis aktivitas ini secara teratur untuk mengawasi apapun yang dapat membuat Anda tidak patuh. Last but not least, kami juga diakui oleh firma analis seperti Gartner sebagai pemimpin dalam ruang Security Information Event Management yang telah ditampilkan dalam Gartner Magic Quadrant mereka selama 7 tahun berturut-turut. Dan customer kami juga telah memilih kami sebagai solusi security yang mereka tunjuk pada tahun 2018 melalui Peer Insight Gartner juga. Jadi berikutnya saya akan stop sharing di sini dan saya akan pindah ke browser untuk melakukan quick overview dari solusi yang tadi saya jelaskan. Oke. Share screen. Oke. Menjalankan security operation center yang efektif tentu saja sulit. Tadi kita lihat apa sih isunya, apa sih kemampuan-kemampuan yang diperlukan dan lain-lainnya. Dan tentu saja tanpa tools yang tepat untuk itu hampir tidak mungkin. Selama demo ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Splunk Security Operation Suite mungkin organisasi untuk menyelidiki, memantau, menganalisis, dan mengambil action secara real time terhadap threat, attack, dan aktivitas abnormal lainnya. Dan bagian dengan analytic capability dari Splunk, customer dapat menyadari detection dari threat yang dipercepat dan respons insiden yang lebih cepat di keseluruhan ekosistem security mereka. Di sini kita bisa mulai dengan melihat pandangan high level, tinggi-tinggi tentang kesehatan dari security posture kita secara keseluruhan. Lalu dari kita membahas seperti apa sih proses untuk menyelesaikan jenis threat tertentu saat melihat keseluruhan postur data ini. Di bagian atas saya dapat melihat key security indicator atau KPI atau Key Performance Indicator, security kita sering sebagai Key Security Indicator, yang memberitahu saya apakah kita ada peningkatan atau perburukan dari setiap KPI tersebut dari waktu ke waktu. KPI ini memberi insight, quick insight
terhadap analis sekitar informasi tentang apa yang terjadi di seluruh organisasi. Di sini misalnya kita melihat kita mengalami penurunan infeksi total, tapi resiko teragregasi secara keseluruhan meningkat. Security analis rata-rata hanya mampu menutup 7 dan 8 insiden per hari. Tantangan terbesar yang dihadapi organisasi adalah bagaimana kita menentukan prioritas dan kecepatan penyelesaiannya itu juga. Dengan Splunk, kami meningkatkan kecepatan tersebut dengan memusatkan semua data mesin untuk forensik, membuatnya mudah untuk melakukan pivoting dan menganalisa data tersebut dengan berbagai cara dan memudahkan investigasi untuk mengeskalasi kasus dan mengotomatiskan aktivitas selama penyelidikan dan proses remediasi. Di kanan bawah, saya dapat melihat beberapa host dari environment saya membuat beberapa jumlah notable event tertinggi. Notable events itu sendiri adalah hasil dari finding atau detections, kita bisa lihat itu sebagai security alerts dari enterprise security. Dengan mengklik salah satu IP address ini, membawa saya ke incident review page. Secara otomatis masuk ke dashboard incident review page ini. Dashboard incident review adalah area utama untuk analis, tempat mereka dapat memulai penyelidikan serta memulai proses eskalasi dan remediations. Ini kita bisa lihat aja sebagai analyst queue. Sekarang kalau saya scroll down, kita bisa lihat ada beberapa notable events. Mereka mungkin berasal dari beberapa sumber atau data source, digabungkan menjadi satu tampilan komprehensif dari semua insiden yang terkait dengan IP ini. Di luar notable event dasar yang disediakan oleh enterprise security, seperti misalnya host sending excessive email, multiple notable event, dan sebagainya, saya juga dapat melihat alert yang berasal dari Splunk User Behavior Analytics atau UBA. Seperti misalnya ini ada lateral movement. Kita juga ada melihat beberapa alert datang dari Enterprise Security Content Updates, ini ESCU. Saya akan berbicara lebih banyak tentang notable events untuk UBA dan ESCU sebentar lagi. Tapi pertama-tama saya ingin berbicara tentang bagaimana customer juga dapat membuat notable events baru berdasarkan environment unik mereka. Dan meskipun itu sangat sederhana, saya ingin menunjukkan kepada mereka betapa fleksibel Splunk untuk memberdayakan organisasi untuk dengan kemampuan membuat notable events tingkat laju yang sangat tinggi saat diperlukan. Dalam daftar incident review dari notable events ini, kita melihat salah satu jenis yang menunjukkan dengan ikon yang seperti ini, lain dibanding yang lainnya, mengenai phishing attack yang terdeteksi pada compromised host. Sekarang ikon untuk notable events ini terlihat sedikit berbeda, dan itu karena ini sebenarnya adalah notable event berdasarkan event sequencing. Apa sih event sequencing? Event sequencing adalah rangkaian anomali dari alert notable events yang udah available berurutan dan secara kolektif menunjukkan kemungkinan yang sangat tinggi dari threat tertentu. Jadi memberikan kita high confidence mengenai attack ini. Mari kita lihat lebih mendetail. Kalau saya expand, mendeteksi phishing attack tentu saja membutuhkan pemahaman lebih dari satu anomali individu. Ini melibatkan pemahaman pola perilaku yang jauh lebih besar. Dalam menelusuri dan melihat lebih jauh ke dalam notable events ini, kita dapat melihat bahwa Splunk secara otomatis mengidentifikasi anomali berurutan yang secara kolektif menunjukkan phishing attack. Ini dimulai dengan memperhatikan lampiran email dengan banyak ruang, banyak attached spaces, tetapi pada saat hampir bersamaan, Splunk perhatikan ada proses langkah yang dimulai diikuti oleh aktivitas DNS dan kemudian web traffic ke host dynamic DNS.
Sekarang saya juga dapat melihat bahwa Splunk UBA telah memanfaatkan machine learning untuk mendeteksi nama domain yang dibuat secara algoritmik atau sering kita sebut sebagai DGA, diikuti dengan lateral movement. Sekarang secara individual, salah satu dari anomali ini mungkin hanyalah perilaku normal. Terkadang proses yang jarang terjadi perlu dimulai atau pengguna dapat menghasilkan web traffic ke hostness. Tim Security Operations Center terus-menerus ditantang dengan cara menjadi seefisien mungkin dengan waktu mereka. Memanfaatkan Splunk, mereka tidak hanya dapat menentukan notable events individu, tetapi dapat dengan mudah menentukan pola notable events yang terjadi dalam urutan tertentu, sehingga mereka dapat diberitahu secara otomatis jika pola tersebut pernah muncul lagi. Kemampuan Splunk untuk memberitahu analis tentang pola ini dalam peristiwa secara signifikan meningkatkan visibilitas dan daya tangkap tim security dengan deteksi threat terfokus dan dengan mempercepat penyelidikan insiden. Mari kita bahas lebih banyak tentang bagaimana Splunk UBA menghasilkan notable event seperti yang kita dimiliki di sini untuk lateral movement. Dan baru saja kita lihat juga membantu mengenai phishing attack. UBA menggunakan machine learning untuk membuat profile dan perilaku normal dari segi aset dan juga identity. Dan kemudian mencari pola perilaku yang tidak biasa di seluruh pengguna dan perangkat di luar aturan apapun yang dapat dirancang oleh manusia. UBA benar-benar mencari hal-hal yang tidak diketahui karena tidak mungkin untuk membuat aturan memantau ribuan tindakan yang dapat dilakukan oleh bad actor dalam proses mendapatkan atau menyalahgunakan credentials pengguna. Setelah UBA mengidentifikasikan anomali, UBA menggunakan pembelajaran mesin learning, untuk melakukan second level pola matching untuk mencari pola yang tidak biasa dari dalam anomali tersebut yang sudah ditangkap sebelumnya untuk menunjukkan threat yang lebih tepat. Threat tersebut kemudian secara otomatis dikirim ke dalam incident review di dalam enterprise security sehingga analis dapat memanfaatkan informasi dalam analisis mereka secara keseluruhan. Di sini kita di dalam homepage Splunk User Behavior Analytics UBA, kita memiliki banyak informasi yang memberitahu kita tentang lingkungan secara sekilas. Di kiri bawah, kalau saya scroll down, di kiri bawah kalau saya scroll down, kita bisa melihat ada sekitar 1,6 juta events yang masuk ke dalam environment ini. Tapi juga UBA memindai semua events itu mencari pola tidak biasa yang disebut sebagai anomali. Anomali hasilnya di atas kita bisa melihat kita hanya memiliki sekitar 321 anomali. Nah, sekarang anomali ini belum tentu aktivitas yang berbahaya. Itu hanyalah fakta yang tidak perlu diperdebatkan. Penggunaan login lebih awal dari biasanya, ada beberapa user yang mengirim atau menerima lebih banyak data dari biasanya, atau login ke server yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Salah satu dari hal-hal ini dengan sendirinya mungkin tidak menjamin semua jenis perhatian. Namun ketika Anda mulai melihat anomali ini muncul dalam pola tertentu, ini mungkin sangat mengindikasikan threat. Jadi kita dapat melihat bahwa kita telah mengumpulkan 1,6 juta events ke beberapa ratus anomali dan dari sana mengidentifikasikan hanya sekitar 19 threat. Mari kita lihat bagaimana kita dapat mendeteksi, menganalisis thread ini dalam lingkup Splunk UBA. Pertama kita akan kalau saya klik ke dalam thread, kita membawa kita ke dalam thread table. Di sini kita dapat melihat beberapa jenis thread yang available.
Hal ini memungkinkan juga dari segi threat hunter untuk memiliki pandangan holistik dari dalam satu page, dalam satu layar. Dalam hal ini saya secara khusus tertarik pada thread yang kita lihat sepanjang waktu. Dari sini juga saya bisa melakukan filtering. Mungkin saya mau lihat berdasarkan OU dari end user itu sendiri. Kita lihat dari segi mungkin dari segi engineering. Dari sini yang paling sering kita lihat adalah data exfiltrations by compromised account. Kita lihat lebih jauh. Di dalam UBA, semua thread dan anomali diatur sedemikian rupa agar mudah dianalisis tanpa perlu menggali event individual. Mulai dari kiri, kita bisa lihat di sini pada timeline kapan anomali pertama terlihat, anomali terakhir terlihat, dan durasi dari anomali itu juga. Kita kemudian dapat melihat lebih jauh semua anomali berbeda yang bersatu membuat thread ini. Dalam kasus ini ada beberapa anomali berbeda, ada sekitar 7, dan masing-masing resiko dari setiap anomali ini. Ada 2 account user yang berperan dalam thread ini, yang kita juga dapat melihat semua perangkat baik internal maupun eksternal yang terlibat juga. Di bawah aplikasi, kita dapat melihat protokol yang terlibat di dalam thread ini. Ini memberi saya banyak informasi dalam memahami dengan tepat pengguna, perangkat, dan anomali mana yang terlibat hanya dengan pandangan sekilas. Jika saya scroll dan lebih lanjut, kita dapat meninjau relations mapping terhadap dalam thread ini, memberikan indikator visual untuk menunjukkan dengan tepat bagaimana thread itu dijalankan. Kita dapat melihat di sini akun pengguna Bill menggunakan workstations yang berakhir dengan 45. Ini telah dikaitkan dengan beberapa jenis anomali yang berbeda. Pertama kita lihat dari scanning activity, line speed violations, machine generated beacon. Dari sini juga saya bisa melakukan drill down lebih jauh untuk melihat anomali terhadap scanning. Kita lihat di sini. Bisa pilih salah satu scanning. Jadi tampilannya adalah lumayan sama. Summary information di bagian atas. Tergantung dari segi anomali ini juga ada yang berdasarkan scanning. Kita bisa lihat berapa banyak scan yang telah dilakukan selama beberapa hari terakhir. Itu terjadi dengan sangat yang rendah dan lambat kalau kita lihat di sini. Dengan hanya 1 scan per hari. Kita bisa melihatnya menggunakan port yang dipakai adalah 3389 yang merupakan sebenarnya protokol remote desktop. Dari data tersebut jelas bahwa host yang memanfaatkan account Bill sedang memindai lingkungan, melakukan scan untuk mencari host lain yang akan menerima credential menggunakan remote desktop. Kembali ke landscape thread kita, kita bisa melihat juga yang sama dari segi line speed violations dan juga machine generated beacon. Dari sini kita bisa melihat dari segi relations ini, kelihatannya bahwa attacker memanfaatkan account Bill menemukan apa yang mereka cari dan dapat masuk ke dalam beberapa server. Sayangnya account yang kita dari Rod Simmers ini ditangkap karena dia juga masuk ke salah satu aset tersebut. Jadi dia menjadi bagian dari thread ini. Selama penyelidikan, para analis akan dapat melihat siapa lagi yang masuk ke perangkat yang sebenarnya. Tapi dalam kapasitas ini, akun Bill yang login dan kemudian menggunakan sesi SSL, ada transmisi data atau eksfiltrasi ke alamat IP yang tidak diketahui. Kita dapat mengklik ke dalam anomali ini untuk melihat lebih detail information mengenai data ini. Rata-rata kita di sini bisa melihat informasinya. Biasanya Bill tidak memiliki data mengirim data keluar secara eksternal ke dalam API ini atau IP lainnya. Rata-rata perusahaan telah mendekati 0 juga kita ketika melihat ke belakang selama periode yang sama dengan pengecualian 1 tanggal beberapa hari sebelumnya. Tapi pada tanggal terbaru ini kita bisa lihat ekspresi data yang lumayan gede, 254 MB yang lebih besar keluar ke alamat itu. Dan kita bisa juga melihat daily deviations. Kita dapat melihat bahwa eksfiltrasi ini sebenarnya adalah 413 deviasi standar dari yang jauh dari normal.
Dari sini saya punya option untuk mengklik langsung untuk melihat info lebih lanjut mengenai IP address ini, atau juga saya dari thread details information saya bisa klik lebih lanjut untuk melihat data exfiltration yang dikirim. Dari sini kita bisa melihat bahwa IP address ini terkait dengan 2 thread dan 1 anomali. Dari sini kita juga bisa mengintegrasi dengan VirusTotal dan Domain Tools untuk melihat informasi dari IP address ini juga. Kalau saya scroll dan lebih lanjut di dalam thread page saya, dengan anomali timeline ini, kita bisa memahami dengan tepat kapan setiap anomali terjadi. Kita dapat melihat setiap hari frekuensi dan berapa banyak anomali yang terjadi per hari, dan tampaknya sangat lambat dan jarang terjadi sehingga eksfiltrasi pada ekspresi data. UBA juga menampilkan tren anomali, semua jenis anomali berbeda, masing-masing dengan skor risiko sendiri, semua alamat IP, nama pengguna, URL, dan lainnya. Ini tentu saja dapat diklik untuk analisis lebih lanjut. Scroll dan lebih lanjut lagi, kita bisa melihat UBA menampilkan informasi ini dalam tampilan kill chain yang menunjukkan kepada kita kapan anomali terlihat di dalam environment dan bagaimana mereka melakukan mapping ke setiap fase-fase di dalam skill chain. Baik itu selama intrusi, pergerakan lateral, dan ekspansi di dalam environment atau eksfiltrasi. Bagian dari memahami perilaku yang tidak biasa adalah dapat memahami lebih lanjut tentang siapa sih Bill dari segi user ini. Kita bisa melihat informasi lebih lanjut dengan mengklik ke dalam Bill untuk melihat informasinya. Kita bisa melihat Bill adalah anggota dari engineering team. Kita bisa lihat informasi lebih lanjut tentang di mana tempat dia bekerja, ID karyawannya, dan nomor telepon permudah untuk menghubunginya. Kita dapat melihat bahwa juga merupakan bagian dari thread dan anomali lainnya. Jadi kita dapat dengan mudah menelusuri untuk melakukan analisis lebih lanjut dan melihat dampak keseluruhan di berbagai jenis thread atau kasus penggunaan. Splunk UBA juga memberikan wawasan mendetail tentang akun khusus resiko ini. Kemudian ada beberapa dalam external risk summary bahwa ada sekitar persentil ke-86 di sini untuk jumlah koneksi yang ditolak yang sangat kita consider ini lumayan sangat tinggi. Akun ini telah mencoba mengakses banyak infrastruktur berbeda dalam perusahaan dan bahwa proses login ini gagal membuat akun Bill meningkatkan presentasi connection yang di-deny. Lebih jauh ke bawah juga kita bisa melihat beberapa informasi dari segi insider. Ada banyak menggunakan aplikasi yang beresiko tinggi, terutama scanning yang mencari semua port 3385 39 yang terbuka. Yang berbeda adalah yang melakukan mayoritas dari penggunaan aplikasi beresiko itu juga. Ada beberapa banyak info yang available, juga termasuk informasi dari data transfer, dari menggunakan dari Bill account ke beberapa host yang available di dalam sini juga. Nah, sekarang account Bill secara otomatis menjadi dasar, tapi kita juga bisa memanfaatkan peer group analysis berdasarkan keanggotaan OU, keanggotaan grup di dalam Active Directory, di mana Bill menjadi bagian dari serta beberapa data dari HR. Kita dapat secara otomatis membuat grup di dalam user behavior analytic. Kelompok ini memberikan bentuk sniff testing secondary untuk memeriksa ulang perilaku anomali. Jika kita melihat bahwa account Bill melakukan hal yang tidak normal untuk Bill, kita dapat melihat rekan-rekan dia yang terkait erat dengan Bill berdasarkan tim dia mungkin, dan melihat apakah mereka juga melakukan perilaku yang serupa. Jadi salah satu konsep yang kita pakai ini tadi juga kita melihat dari segi data exfiltrations anomali. Dari segi Splunk UBA juga ini juga membantu dari segi threat hunting. Dari setiap sini kita bisa melihat berdasarkan user, kita bisa lihat setiap user dan juga berdasarkan threat apa, anomali apa
apa sih resikonya, sama konsep yang sama kita bisa pakai juga berdasarkan aplikasinya. Mungkin dari sini kita bisa lihat FTP, mungkin salah satu protokol yang kita tertarik. Kita bisa ada thread apa aja yang berkaitan dengan FTP, jadi benar-benar membantu dari segi threat hunting juga. Jadi dari sini kita lihat setelah threat terdeteksi dan juga anomali dalam UBA, mereka dapat disajikan dengan mulus ke dalam enterprise security di dalam incident review. Analis dapat menerima semua peristiwa penting threat yang datang dari UBA langsung ke dalam enterprise security incident review yang tadi kita lihat, seperti contoh dalam salah satu dari beberapa kita lihat ini datang dari UBA langsung. Kita balik ke dalam sini. Tadi kita udah cerita mengenai event sequencing, kita cerita mengenai notable events yang biasa, ada mengenai UBA. Yang lain yang mau saya jelaskan adalah bagaimana sih mengenai ini incident enterprise security content updates. Okay. Jadi kita lihat beberapa event di sini muncul karena korelasi yang diberikan oleh enterprise security content updates. Konten ini yang telah dibuat oleh tim research security khusus dalam Splunk secara proaktif memantau dan merancang konten agar selalu mengetahui resiko security terbaru. Penelitian mereka dirilis dalam beberapa minggu dan memberikan korelasi tambahan berdasarkan threat yang muncul. Jika kita masuk ke dalam use case library, kita dapat melihat bagaimana konten membantu mengatasi threat ini dan muncul. Kita dalam content library, kita melihat dalam use case library. Dengan lebih dari beberapa use case di sini, use case library membantu analis memperkuat kondisi keamanan mereka dengan konten yang ready dipakai yang relevan terhadap mereka. Dari sini juga kita bisa melakukan mapping berdasarkan framework yang available, atau kita bisa cari berdasarkan info di sini. Mungkin dari sini sebagai contoh, saya tertarik melihat dari segi ransomware, saya bisa saja masukkan search saya. Di sini bisa dilihat salah satu contohnya ada ransomware. Di dalam setiap use case library ini sudah di package information mengenai apa sih mengenai ransomware ini, apa sih yang tertarik, description-nya, naratif, beberapa mapping dari framework seperti CIS, kill chains, MITRE ATT&CK, dan lainnya. Dan di setiap ini kita memanfaatkan konten ini pada tingkat yang lebih fokus, di mana kita memisahkan semua konten ini berdasarkan detection, investigation, dan juga berdasarkan support. Dari setiap, sebagai contoh dari ransomware ini, ada banyak konten membantu mendeteksi ransomware. Dari sini juga setiap ini memberikan explanations, how to implement it, dan juga known false positive. Dari sini kita bisa enable khusus konten ini langsung. Okay. Dari sini juga kalau misalnya saya mau tertarik melihat ransomware, saya bisa melakukan search dari incident review. Ini salah satu beberapa konten yang dari ransomware tadi yang kita lihat mengenai ransomware not available detected dari IP address ini. Hal selanjutnya mau saya tunjukkan adalah bagaimana kemampuan dari dalam Splunk, dari incident review untuk melakukan pivot ke beberapa data sumber yang lain. Contohnya misalnya kita lihat dari IP address ini, saya bisa pivot ke beberapa dashboard yang lain untuk memberi insight saya mengenai access, melakukan beberapa content ke integrations ke beberapa tools yang lain, dan sebagainya. Dan saya juga bisa melakukan search berdasarkan Asset Investigator untuk melihat info lebih lanjut mengenai assets IP address ini. Dari sini kita bisa lihat misalnya dari bagian atas info mengenai IP address ini, priority-nya, lokasinya, dan sebagainya. Dari sini kita juga melihat ada swim lanes untuk mengidentifikasi semua events penting dari setiap sumber yang telah terjadi dalam jangka waktu tertentu. Ini berdasarkan juga
dirangkum dalam bentuk volume. Jadi kalau kita lihat warna yang lebih gelap, ini berarti eventnya juga lumayan lebih banyak dibanding warna yang lebih terang. Kalau kita klik lebih jauh, kita bisa melihat info lebih lanjut dari setiap event ini. Dari sini kita bisa lihat berdasarkan patternnya, kita bisa lihat dari segi ini ada UB anomaly detected, terus ada dilanjutkan dengan authentications, ada banyak authentication diikuti dengan changes. Dari segi IDS juga kita melihat ada IDS information mengenai assets ini, diikuti dengan potential malware attacks. Jadi dari sini secara high level kita bisa menggunakan visualisasi untuk menemukan pola. Kelihatannya IP address ini compromise. Kita bisa mulai dengan melakukan investigasi terhadap IP address ini. Kemudian sebagai contoh dari sini saya berdasarkan events yang kita lihat dari Incident Review, saya bisa klik beberapa dan menambahkan ini ke dalam investigasi untuk simplify, saya sudah menambahkan investigasi saya di dalam sini. Di dalam asumsi bahwa mungkin setelah melakukan research dari segi analis, kita melihat informasi bahwa kelihatannya IP address ini sebenarnya adalah salah satu workstations punya CVP. Jadi saya bisa mulai dengan investigasi yang saya sebut sebagai potential compromise on the VP laptop. Dari sini saya bisa menambahkan analis dari peer saya untuk membantu dalam investigasi ini juga. Dari segi timeline, saya bisa melihat lebih lanjut dari semua notable events yang tadi saya tambahkan, semuanya ditunjukkan dalam bentuk timeline seperti ini. Jadi saya bisa lihat semua dimulai dengan red processes. Jadi kita lihat ada enterprise security mendetect ada red processes dalam workstations. Terus dari segi ada potential dynamic DNS activity detected dan selanjutnya. Dari sini juga saya bisa menambahkan. Dari sini juga saya bisa melihat dalam bentuk list view atau mungkin saya mau menambahkan informasi dari segi saya mau menambahkan notes catatan baru. Dari sini saya bisa melihat ada salah satu catatan setelah start investigasi. Saya juga bisa menambah dari dashboard yang saya lihat. Dari sini saya menambahkan action history. Dari sini mungkin saya ada sudah waktu early investigasi tadi saya melakukan beberapa dashboard searching, mungkin melakukan beberapa searches. Dari sini saya bisa menambahkan informasi dari dashboard ini ke dalam investigasi dari sini juga. Jadi secara keseluruhan kita bisa melihat dalam bentuk list view, apa sih proses-proses yang sudah jalani, apa sih findingnya, jadi membantu juga untuk melakukan dokumentasi lebih lanjut. Untuk hal lainnya di dalam investigasi ini juga ada sedikit yang kita sebut sebagai workbench. Dari sini kita Splunk otomatis berdasarkan event yang dimasukin, kita akan mengekstrak dari segi user dan juga dari segi IP address-nya. Dari step ini saya bisa melakukan explore langsung dan melihat konteks lebih menjauh mengenai IP address ini. Kita melihat dari konteksnya, mungkin data related dengan network, atau data related dengan traffic analysis, threat matches, dan lain-lainnya. Nah, sekarang dari sini kita bisa safe to assume mengatakan bahwa sistem ini pasti telah terjadi compromise. Sekarang setelah kita menyelesaikan penyelidikan, kita ingin mengambil tindakan untuk menutup penyelidikan ini. Kita bisa lihat menggunakan bagaimana Splunk dengan melakukan orkestrasi dan otomasi respons untuk menutup penyelidikan ini menggunakan Phantom. Jadi dalam Phantom kita menggunakan playbook, ini salah satu playbook untuk ransomware yang tadi kita jelaskan. Automation dan kemampuan orkestrasi Phantom yang dapat diperluas membantu sebenarnya integrasi terhadap tim, proses, dan tools-tools Anda. Anda dapat mengoptimasikan task, mengatur workflow, dan mendukung berbagai fungsi dalam Security Operation Center. Di sini kita lihat Phantom hadir dengan playbook yang sudah dibuat sebelumnya, termasuk satu untuk melakukan investigasi terhadap ransomware. Phantom mewakili rangkaian langkah-langkah ini dalam proses berulang yang memungkinkan otomatis tugas secara manual sebelumnya. Kalau dari sini Phantom Ransomware Playbook menyertakan langkah-langkah seperti
melakukan detonation terhadap file, melihat hasilnya. Kalau hasilnya positif, kita melakukan blocking IP address-nya, blocking hash-nya, terus melihat filenya, melihat lagi koneksi kemana sih ada file ini yang dilakukan, melakukan koneksi dan melakukan beberapa investigasi selanjutnya. Sebagai contoh aja dari sini kita juga bisa menambah berdasarkan actions human prompt. Jadi kemungkinan dari segi respons sebelum kita melakukan changes terhadap point product, kemungkinan kita mengambil human response dulu. Apakah kita mau melakukan block IP atau melakukan block URL terhadap misalnya IP ini dan domain ini. Dari sini kita bisa melakukan human. Dari segi sini misalnya kita bisa memberi informasi terhadap misalnya ke dalam admin, memberi info misalnya do you want to block this sebagai contoh. Dari sini playbook ini juga lumayan fleksibel dalam Phantom karena semua ini semuanya sebenarnya adalah dalam bentuk drag and drop dan benar-benar simple untuk dibuat dan diupdate untuk mengikuti proses yang udah ada di dalam security operation center Anda. Oke, jadi itu sebenarnya balik ke dalam slide saya. Oke. Jadi itu tadi sebenarnya lingkuran full cycle. Saya melakukan lebih bagian akhir saya mempercepat beberapa konsepnya. Mengenai Splunk Security Operations Splunk Operation Suite adalah satunya data company yang mungkin customer untuk melakukan investigasi, monitor, analisa, dan menindaklanjuti data mereka secara waktu nyata terhadap threat, attack, dan aktivitas abnormal lainnya. Dan juga dengan analisis canggih dalam Splunk dikombinasikan dengan kemampuan automations dan orchestrations, customer lebih menyadari threat detections yang dipercepat dan respon insiden lebih cepat di seluruh ekosistem keamanan mereka. Di sini sebelum saya wrapping up, saya masukkan beberapa konten, link, resources yang bisa membantu. Lebih banyak information bisa dicari di dalam website kami, splunk.com. Bisa juga dilihat beberapa customer story kami, bukan hanya dari segi security, dari segi IT operations, business analytics, dan lain-lainnya, IoT, dan banyak-banyak. Di dalam homepage yang sama juga, saya ada direct link-nya di antara untuk melihat customer HTML. Nah, di dalam Splunk kita ada blog juga. Blog ini available dalam website kita juga. Dan blog ini banyak informasi mengenai menggunakan Splunk, advanced feature, beberapa teknologi informasi mengenai dari security untuk mendeteksi, contohnya dynamic DNS, gimana sih bisa mendeteksi dynamic DNS, apa sih konfigurasi yang diperlukan dan sebagainya. Semua informasi ini available dalam Splunk blog. Tadi kita menjelaskan banyak mengenai Splunk base, jadi salah satu bisa kita lihat sebagai Splunk apps repository dari Splunk. Jadi semua apps di sini available, dibuat oleh Splunk team di dalam Splunk, dibangun oleh teman-teman partner kita di teknologi yang lain atau dari segi community juga dari segi user. Dalam Splunk kita ada community answers, jadi sebagai bentuk forum untuk tanya jawab. Di sini kita sebagai answer.splunk.com. Semua konten di dalam Splunk available publicly untuk semua pengguna. Okay. Jadi kita sudah membahas so far Splunk Security Operations Suite dengan singkat bisa memberikan analytics security, machine learning, dan kemampuan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi tim security Anda dan mengurangi resiko Anda. Kami juga membahas bagaimana cara cerdas menyederhanakan detection terhadap insiden dan alur kerja respons untuk mempercepat mean time to detect, mean time to response, mengoptimalkan security operations, dan juga membantu untuk melakukan skala terhadap human resources Anda. Sampai sini, terima kasih banyak. Ini saya tutup share screen saya. Saya kembalikan ke Pak Gunarto di MI. Ya, terima kasih Pak Alfredo untuk presentasi maupun demo dari Splunk-nya, dari solusi kita sudah lihat dari sisi SIEM-nya, dari SOAR, dan UBA-nya seperti itu.
Kita masuk ke si Q&A. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan bisa langsung type di chat box. Sambil kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya pertanyaan bisa sambil mengisi feedback form yang linknya sudah kita share juga di chat box. Ya, Pak Alfredo ada masuk satu pertanyaan. Apakah Splunk bisa menggantikan EDR atau XDR dari produk lain? Seperti itu. Yep. Oke. Ya, terima kasih. Oke, jadi untuk EDR ini sendiri, dari segi Splunk sebagai produk, kita tidak memberikan solutions untuk EDR. Dari segi EDR, konsepnya sendiri juga sebenarnya lain. Kalau kita lihat dari segi SIEM dan juga dari segi SOAR juga. Jadi kita dari EDR ini fungsinya mungkin dari setiap workstations akan ada semacam bentuk agent yang diinstall. Dan dari sana fungsinya adalah memonitor dari segi workstation ini, kita lihat ada proses-proses aneh atau enggak, terus apakah ada koneksi dan segala macam. Dan sebenarnya dari segi EDR, mereka fokusnya lebih ke workstations. Di dalam Splunk untuk dari segi SIEM, data dari EDR sebenarnya memberi kita insights terhadap keseluruhan attacker behavior juga. Jadi kita melihat data dari network, misalnya network traffic, dari EDR kita melihat juga dari segi setelah dia masuk, apa sih yang dia lakukan. Dan datanya datang dari kebanyakan dari data dari endpoint, bisa datang dari operating sistemnya itu sendiri. Data dari EDR tentu saja memberikan insight yang lebih lengkap sebenarnya. Oke. Jadi pertanyaan dalam chat ya, coba saya buka chat. Apakah ada perbedaan atau korelasi Splunk dengan perangkat seperti firewall seperti FortiGate, Palo Alto dan lain? Oke. Jadi kalau saya tangkap pertanyaannya, apa sih bedanya Splunk sama firewall? Ya. Jadi dari segi ini sama dengan yang tadi saya jelaskan mengenai EDR, semua data-data firewall, EDR, ini adalah sebenarnya sebagai salah satu data source untuk Splunk. Kalau kita lihat semua ini, mereka ada fungsi mereka sendiri. Kalau bisa dari segi firewall, tentu saja fungsinya lebih ke prevention dari segi security. Dan dari segi firewall ini melakukan tugasnya untuk seperti gateway dari setiap jaringan untuk masuk atau keluar. Dari sana kita sebenarnya mengambil data mengenai traffic dari firewall, data firewall itu sendiri, mengenai network trafficnya. Dari sana kita bisa melakukan korelasi, mungkin kita bisa melihat kemungkinan, kok kelihatannya IP address ini sering masuk ke dalam, sering coba masuk ke dalam networknya kita. Dia juga coba melakukan koneksi ke beberapa server di dalam environment kita. Jadi kemungkinan ini kita bisa lihat sebagai scanning activity. Dan dari sana kita bisa pakai ini sebagai alert di dalam Splunk juga. Ya. Oke, ada lagi, coba lihat. Belum ada. Oke. So far